Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Silakan disiapkan buku catatannya. Hari ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu matriks. Nah, kita pelajari dulu pengertiannya ya. Matriks itu adalah kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Kumpulan bilangan, simbol, atau ekspresi diletakkan dalam tanda kurung biasa atau tanda kurung siku. Nah, seperti ini contohnya ya. Yang di sebelah kiri ini matriks yang menggunakan kurung biasa, yang di kanan ini menggunakan kurung siku. Kemudian angka-angka yang ada di dalam matriks ini itu disebut dengan elemen. Nah, baris sebuah matriks adalah elemen-elemen yang mendatar. Contohnya ini ya. 2 dan negatif 3 itu adalah baris dari matriks ini. Kemudian kolom sebuah matriks adalah elemen-elemen yang menurun. Contohnya 2, 5. Atau 1, negatif 5. Nah, kemudian ada contoh lagi. Ini ada matriks. Ini matriks yang menggunakan kurung siku ya. Kemudian angka-angka yang berbentuk diagonal utama atau yang ini ya, diagonal ke kanan bawah itu dinamakan sebagai diagonal utama. Nah, yang ke sebelah kiri ini disebut dengan diagonal sekunder atau diagonal samping. Sekali lagi, diagonal utama itu dari kiri atas ke kanan bawah, itu dinamakan dengan diagonal utama dari sebuah matriks. Kalau yang kebalikannya, dari kanan atas ke kiri bawah, itu disebut dengan diagonal sekunder atau diagonal samping. Oke, kemudian adalah notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non-kapital. Contohnya ini ada matriks A ya. A ini menggunakan huruf kapital A. Nah, kemudian elemen pada baris ke-1, kolom ke-1 atau ditulis dengan A11, artinya A11 ini adalah baris ke-1, kolom ke-1. Berarti yang ya, baris ke-1 kan yang ini. Kemudian kolom ke-1 itu yang ini. Berarti elemen A11 adalah 1. Kemudian elemen pada baris ke-1, kolom ke-2 atau A12. Baris ke-1, kolom ke-2. Berarti adalah negatif 2. Kemudian elemen pada baris ke-1, kolom ke-3. Baris ke-1 yang ini, kolom ke-3 yang ini ya. Hitungnya dari sini, kolom 1, kolom 2, kolom 3. Ini baris 1, ini baris 2. Baris 1, ini baris 2. Ini kolom 1, ini kolom 2, ini kolom 3. Baris ke-1, kolom ke-3, A13 itu adalah 4. Kemudian elemen pada baris kedua, kolom ke-1. Berarti kita lihat baris kedua, kolom 1, yaitu 5. A21 sama dengan 5. Elemen pada baris kedua, kolom kedua. Baris kedua ini, kolom kedua ini, berarti 0. Elemen pada baris kedua, kolom ketiga. Baris kedua yang ini, kolom ketiga yang ini. Berarti nilainya adalah negatif 3. Selanjutnya adalah ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Contoh 1, di sini ada matriks A.
Ordo matriks A adalah, nah kita lihat barisnya ada 2 ya. Baris pertama ini dan baris kedua ini. Kemudian kolomnya ada 3. Ini kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Jadi kita nyatakan ordonya, kalau M kali N itu baris kali kolom, berarti ordo matriks A adalah 2 kali 3, atau ditulis dengan matriks A 2 kali 3. Nah, contoh 2, matriks B 3 kali 1, yang artinya barisnya ada 3 dan kolomnya ada 1. Ini ya, barisnya ada 3, yaitu 4, negatif 1, 0, dan kolomnya hanya ada 1. Oke, selanjutnya jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris. Matriks yang hanya terdiri dari 1 baris. Contohnya matriks A, ya, ini terdiri dari 1 baris dan 2 kolom. Kemudian ada matriks B yang berisi 1 baris, hanya 1 baris, dan ada 3 kolom. Kemudian jenis kedua yaitu matriks kolom. Matriks yang hanya terdiri dari 1 kolom. Contohnya matriks C, ini terdiri dari hanya 1 kolom dan ada 2 baris. Kemudian ada matriks D, kolomnya hanya 1 dan barisnya ada 3. Kemudian matriks persegi panjang, matriks yang memiliki banyak baris dan kolom tidak sama. Contohnya matriks P. Matriks P ini punya ordo 2 kali 3 ya, karena ada barisnya 2 dan kolomnya ada 3, tidak sama. Kemudian matriks Q. Matriks Q ini ordonya adalah matriks 3 kali 3. 3 kali 2 ya, 3 kali 2. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Kemudian matriks persegi, matriks yang memiliki banyak baris dan kolomnya sama. Contohnya matriks B, ini barisnya ada 2, kemudian kolomnya juga ada 2. Kemudian matriks 0, matriks yang semua elemennya bernilai 0. Contohnya ini ya, matriks O, semua elemennya bernilai 0. Kemudian ini juga matriksnya bernilai 0 semua elemennya, walaupun ordonya berbeda ya. Kemudian ada matriks diagonal. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, tetapi semua elemen lainnya 0. Contohnya matriks D. Ya, kita lihat ini diagonal utamanya itu berisikan dengan bilangan yang bukan 0, tapi selain diagonal utama itu nilainya 0. Kemudian ada lagi matriks D yang diagonal utamanya tidak bernilai 0 semua, ya, hanya ada 1 saja, tapi yang lainnya tidak bernilai 0. Dan selain dari diagonal utama itu nilainya 0. Ini contoh dari matriks diagonal. Kemudian jenis ketujuh yaitu matriks identitas. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama semua bernilai 1 dan elemen lainnya 0. Contohnya ini ya, matriks I. Nah, diagonal utamanya itu 1. Ya, ini matriks I yang berordo 2 kali 2. Kemudian ada matriks I yang berordo 3 kali 3. Ya, diagonal utamanya semua bernilai 1 dan selain diagonal utama semuanya bernilai 0. Kemudian jenis ke-8 adalah matriks skalar. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama bernilai sama dan bukan 0 dan 1. Contohnya matriks A. Nah, diagonal utamanya ini nilainya sama ya, 5 dan 5. Tapi syaratnya yaitu bukan 0 dan 1. Jadi selain angka 0 dan angka 1. Oke, nah sekarang kita ke latihan soal. Ya, latihan soal. Diketahui matriks A, ya, ini matriksnya. Ordo berapa ini? Ordo 3 kali 3. Nah, yang ditanya adalah nilai elemen A12 dikurang A23 ditambah A32 adalah, nah, ini soal pilihan ganda. Nah,
Jawabnya adalah satu-satu ya, A12 artinya elemen di baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua. Kita lingkarin aja, yaitu 6 ya. Jadi 6, kemudian dikurang A23 baris kedua kolom ketiga. Ini baris kedua, kemudian ini kolom ketiga. Berarti nilainya adalah negatif 4. Karena negatif, kita kasih kurung. Kemudian A32 elemen di baris ketiga kolom kedua, yaitu negatif 8 ditambah negatif 8. Nah, 6 dikurang negatif 4 ini kan sama aja 6 tambah 4. 6 tambah 4 itu 10. 10 ditambah negatif 8 itu sama aja 10 dikurangi 8, yaitu 2 ya. Jadi jawabannya adalah 2, yang D. Bisa ya. Nah, kemudian ada transpose matriks. Transpose matriks ini adalah perubahan posisi elemen elemen matriks pada baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Transpose matriks disimbolkan dengan A pangkat T, matriks A pangkat T. Contoh yang pertama, ini ada matriks A ya dengan ordo 3 kali 2 ya. Nah, kita rubah ke dalam transpose matriks A. Yang pertama itu baris yang pertama ya, 2 negatif 1 itu kita jadikan kolom pertama ya, 2 negatif 1. Kemudian baris kedua 0, 3 itu kita ubah menjadi kolom kedua, 0 dan 3. Kemudian baris ketiga negatif 4 dan 5 kita rubah menjadi kolom ketiga, negatif 4 dan 5. Jadi intinya transpose itu adalah perubahan posisi ya, matriks pada baris menjadi kolom dan sebaliknya kolom menjadi baris. Yang tadinya kolom 1 itu 2, 0, negatif 4 itu berubah menjadi baris 1, 2, 0, negatif 4. Dan kolom yang kedua negatif 1, 3, 5 berubah menjadi baris kedua, negatif 1, 3, dan 5. Nah, contoh yang kedua, ini ada matriks A ordo 3 kali 3. Transposnya kita lihat dulu. Kolom ke-1-nya, kolom ke-1 ini kita rubah menjadi baris ke-1, 1, 3, 5. Kemudian kolom kedua 3, 4, 2, 3, 4, 2. Dan kolom ketiga kita rubah jadi baris ketiga, 5, 2, 7. Nah, jika matriks A sama dengan matriks A transpose ya, penulisan transpose itu pangkat T ya, pangkat T. Jika matriks A sama dengan matriks A transpose atau matriks A pangkat T, matriks A disebut sebagai matriks simetris. Jadi jika hasil transposnya itu sama dengan matriks awalnya, maka matriks ini atau matriks A disebut dengan matriks simetris. Paham ya? Kemudian sifat-sifat transpose matriks. Yang pertama, A transpose itu ditransposkan lagi. Nah, kemudian sifat-sifat transpose matriks, yaitu matriks A transpose itu ditransposkan kembali akan menjadi matriks A. Jadi kalau ada A transpose ditransposkan kembali, itu akan kembali menjadi matriks A. Nah, yang kedua, matriks A tambah B kemudian ditransposkan, itu akan sama dengan A transpose tambah B transpose. Nomor 3, matriks A dikurang matriks B ditransposkan, kemudian ditransposkan, itu akan sama dengan matriks A transpose kurang matriks B transpose. Kemudian ada suatu skalar K dikali matriks A kemudian ditransposkan, itu akan sama dengan K dikali A transpose. Kemudian sifat yang kelima, matriks A
B ya, perkalian matriks AB ditransposkan itu akan sama dengan matriks B transpos kali matriks A transpos. Nah, itu ya sifat-sifat transpos matriks. Kemudian kita lanjut ke kesamaan dua matriks. Nah, dua matriks dikatakan sama jika yang pertama syaratnya mempunyai ordo yang sama. Yang kedua, elemen-elemen yang seletak itu harus sama. Matriks A sama dengan matriks B dilambangkan dengan A sama dengan B. Contohnya, diketahui matriks A 1, 4, 25, 0 dan matriks B sin 90 derajat akar 16, 5 kuadrat 0. Nah, semua elemen yang seletak pada matriks A dan matriks B bernilai sama, sehingga matriks A sama dengan B. Nah, kita lihat di sini ya, sin 90 derajat itu kan sama dengan 1. Kemudian akar 16 itu adalah 4, dan 5 kuadrat itu 25. Jadi, elemen-elemen di matriks A dan matriks B itu sama, ya. Maka bisa disimpulkan bahwa matriks A sama dengan matriks B. Tuh. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Nomor 1, diketahui matriks M negatif 3, 2x tambah Y, 5, 0, 2x dikurang 2Y. Jika transpos matriks M adalah M pangkat T sama dengan negatif 3, 0, 2, 2, 5, negatif 9. Nilai dari X dan Y berturut-turut adalah, kita bisa mengerjakan dengan cara matriks M ini kita buat dulu transposnya menjadi, karena baris pertama itu negatif 3, 2X tambah Y, 5, maka kita rubah jadi kolom pertama. Negatif 3, 2x tambah y, 5. Kemudian baris kedua 0, 2x dikurang 2y itu kita rubah menjadi kolom kedua. 0, 2x dikurang 2y. Baru itu kita samakan dengan M pangkat T, karena ini adalah transposnya dari matriks M ya. Itu nilainya adalah negatif 3, 2, 5, 0, 2, negatif 9. Nah, karena belum ada nilai X dan Y yang diketahui, maka kita buat dulu persamaannya. Persamaan yang pertama yaitu ini ya, 2X tambah Y sama dengan 2. Dan X dikurang 2Y sama dengan negatif 9. Kalau yang lain sudah sama ya, ini negatif 3, 0, juga sama dengan 0. 2, 2, 5, 5. Jadi yang belum sama itu yang masih mengandung variabel X dan Y. Nah, kita kerjakan dengan cara eliminasi. Ya, kita mengeliminasi salah satu variabel untuk mendapatkan variabel yang lain. Kita eliminasi variabel X. Kita samakan dulu koefisiennya, karena yang di atas 2, yang di bawah 1, yang di bawah kita kali dengan 2 supaya sama. Yang di atas kita kali 1, 2x tambah y sama dengan 2, yang di bawah kita kalikan 2, 2x negatif 4y, negatif 9 kali 2 negatif 18. Kurang ya, karena kita mau menghilangkan x-nya. Y dikurang, ini 2x kurang 2x habis, kemudian Y dikurang negatif 4Y. Itu sama saja Y tambah 4Y. Jadinya 5Y. 2 dikurang negatif 18, yaitu 20. Berarti Y-nya sama dengan 20 dibagi 5, yaitu Y-nya dapat 4. Sudah dapat Y-nya 4, kita cari X-nya. Dengan cara kita masukkan ke persamaan yang pertama. 2x tambah y sama dengan 2, y-nya kita ganti 4, jadinya 2x tambah 4 sama dengan 2. 2x sama dengan positif 4, kita pindahkan ke kanan menjadi negatif 4 ya. 2x sama dengan 2 dikurang 4 itu negatif 2.
Jadi X-nya sama dengan negatif 2 dibagi 2, yaitu negatif 1. Jadi nilai X-nya negatif 1 dan nilai Y-nya 4 ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A, option A, negatif 1 dan 4. Mudah-mudahan paham. Lanjut ke contoh nomor 2. Jika matriks 7, 5A dikurang B, 2A tambah 4, 14 sama dengan matriks 7, 10, negatif 4, 14. Yang ditanya nilai A kurang B adalah, nah kita bisa langsung menyamakan ya. Di sini 7 udah sama dengan 7, 14 sudah sama dengan 14, berarti sisa 5A dikurang B sama dengan 10, dan 2A tambah 4 sama dengan negatif 4. Karena ini hanya satu variabel ya, yang ini 2A tambah 4 sama dengan negatif 4, berarti kita bisa tentukan dulu nilai A-nya. 2A tambah 4 sama dengan negatif 4. 2A sama dengan negatif 4, positif 4 yang di kiri kita pindah ke kanan menjadi negatif 4. 2A sama dengan negatif 4 dikurang 4 itu negatif 8. Jadinya A sama dengan negatif 8 dibagi 2. Negatif 8 dibagi 2 itu adalah negatif 4. Nah, setelah kita dapatkan A-nya, lalu lanjut kita mencari B-nya. 5A dikurang B sama dengan 10. A-nya tadi adalah negatif 4. Kita masukkan 5 kali negatif 4 dikurang B sama dengan 10. 5 dikali negatif 4 itu negatif 20. Dikurang B sama dengan 10. Negatif 20-nya kita pindahkan ke kanan, jadi yang tersisa hanya negatif B. Negatif B sama dengan 10 ditambah 20. Negatif B sama dengan 10 tambah 20 itu 30. Nah, berarti kalau negatif B-nya 30, kalau positif B berarti nilainya negatif 30. Karena kalau ini kita kalikan dengan negatif 1, maka hasilnya B sama dengan negatif 30. Sudah dapat A dan B-nya. Tapi yang ditanyakan adalah A dikurang B. Berarti negatif 4 dikurang, pakai kurung ya. Negatif 4 dikurang, buka kurung, negatif 30. Atau negatif 4 ditambah ya. Negatif kali negatif itu positif 30. Negatif 4 tambah 30, utang 4 bayar 30, yaitu 26. Jadi hasilnya A kurang B sama dengan 26, itu yang option C. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup sekian video pembelajaran saya hari ini. Mudah-mudahan kalian semua yang perhatikan bisa paham. Jika menemui kesulitan dalam mengerjakan soal nanti, silakan menghubungi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.